Oke, kita bahas satu-satu. Pertama, banjir atau netes karburatornya. Nah, ini jarum pelampung ini kan pelampung. Begitu dia ada bensin di mangkok karburator ini, harusnya bensin dia terisi, pelampung ini naik. Nah, ketika naik, jarum pelampung ini posisinya harusnya presisi, jadi tidak terjadi kebocoran. Artinya rapat. Nah, kalau tetap bocor, ini harusnya rapat tapi tetap bocor, berarti yang bermasalah adalah jarum pelampungnya, ini ujungnya ini, sama rumahnya ini, rumahnya yang ada kuningannya ini. Artinya apa? Ini yang sering terjadi adalah dia sudah tidak presisi lagi, atau bahasa bengkelnya biasanya gentong, atau berlubang, atau enggak rata lagi. Ini dimasukkan gini, jadi dia harusnya dia rapat, ini nggak bisa rapat, masih ada rongga sehingga bensin tetap mengalir, makanya karburator itu bocor. Nah, caranya gimana kalau ini bocor? Yang paling mudah ya diganti karburator. Tapi kalau teman-teman mungkin keterbatasan dana, kita mau repair ini bisa disekur kayak teman-teman nyekur klep atau nyekur ini pakai obat sekur yang paling halus. Ini dikasih selang, dimasukin selang gini, terus diputar-putar, dikasih obat sekur. Nah, ini supaya apa? Supaya presisi kembali. Tapi kemungkinan berhasilnya cuma 80%, nggak bisa 100%. Artinya apa? Ingat bahwa segala sesuatu kalau di repair hasilnya nggak akan 100%, paling tidak 80-90%. Jadi ketika ini disekur, kemudian kalau nggak ada obat sekur gimana? Biasanya kalau dulu di bengkel itu pakai puntung rokok. Nah, pakai puntung rokok, abu rokok itu disekur gini, nanti setelah rata baru artinya meratakan posisi ujung jarum skepnya ini dengan dudukannya di badannya karburator ini di sini. Kalau sudah rata berarti sudah enak. Oke, itu kasus pertama, banjir atau bocor. Banjir itu artinya mangkok karburator ini kapasitas bensinnya berlebihan. Dia sudah melebihi ujung ini. Kalau posisi ujung kuningan ini sudah dia kelelep sama bensinnya, otomatis ya ini ngelotor. Ya, ini artinya pelampungnya tidak bisa menahan. Harusnya debit bensin itu berhenti ketika pelampung terangkat, dia masih ngelotor karena ini nggak presisi. Jadi penyakitnya dudukan jarum skep sama dudukan jarum pelampung sama jarum pelampungnya ini tidak presisi. Itu kalau banjir. Kemudian yang kedua, kalau posisinya busi dibuka warnanya hitam pekat atau hitam digas keluar asap hitam, itu berarti yang bermasalah campuran bahan bakarnya terlalu boros. Campuran idealnya kan 1 gram bahan bakar dibanding 15 gram udara. Artinya kalau businya hitam berarti campuran bensinnya lebih banyak. Oke ya, itu penyebabnya apa yang bisa kita akali. Biasanya kalau motor karburator ini jarum skep, ini ada rumahnya di sini, namanya rumah jarum skep, itu kuningan, bentuknya kuningan. Artinya kerusakannya masih di awal, ini bisa diakali. Ini klip jarum skepnya ini kan ada alurnya 1, 2, 3, 4. Ada beberapa alur. Biasa standarnya kan posisi di tengah. Diakali ini klipnya dipindah ke atas. Kalau klipnya dipindah ke atas, otomatis jarum skepnya semakin turun. Semakin turun berarti debit bensinnya semakin hemat. Kenapa? Karena bukanya kan posisinya kan dia ketutup sama jarum skepnya. Ini. Nah, terus kalau posisinya ini masuk paling atas, paling atas tapi tetap hitam, ya berarti rumahnya jarum skep ini sudah oblak. Sebelum merubah klipnya ini, pastikan setelan udaranya sudah standar. Karena kalau setelan udaranya ini terlalu nutup, ini juga dia akibatnya hitam. Jadi kalau mau nyetel setelan udara ini kan standarnya kan diputar masuk full, kemudian dikeluarkan 2,5 putaran. Oke, 2,5 putaran atau 2,5 antara 2 sampai 2,5 putaran ya keluar ya. Jadi di posisi drat masuk, kemudian diputar lagi keluar 2,5 putaran. Pastikan itu dulu, kemudian lihat posisi jarum skepnya. Kalau jarum skepnya posisi masih di tengah, ini bisa dinaikkan. Kalau dinaikkan nanti kita rubah lagi, lihat pembakaran di busi. Artinya pembakaran busi itu kalau warnanya hitam berarti bensinnya boros. Yang bermasalah pasti jarum skep. Kalau ngomong karburator loh ya, bukan pendukung yang lain.
Kalau filter-filter yang lain kita nggak ngomong di situ, ini kita bahasnya karburator. Jadi kalau karburatornya penyebab businya hitam, mesin berasap hitam, tapi kering businya, berarti jarum skepnya ini dia sudah oblak, tidak presisi. Maka solusinya ini dinaikkan, tapi semakin ini dinaikkan otomatis jarumnya semakin turun, jadi dia semakin rapat. Jadi bensinnya nanti begitu digas, dia debit bensinnya lebih hemat. Itu ya, artinya merubah posisi klip jarum skep yang pertama, kedua setelan udaranya itu kalau istilahnya kita mau mengatasi bensin boros. Oke, mudah-mudahan ini sederhana, gampang, mudah dilakukan, tapi bisa bermanfaat buat teman-teman yang belum paham tentang fungsi karburator dan trouble di karburator. Ini di poros utama giginya kecil-kecil. Kalau giginya kecil-kecil, nomor 1 gigi yang paling kecil di poros utama, gigi terakhir pasti yang paling besar. Artinya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Terus di poros lawan yang paling gede gigi 1 ini. 1, ya toh. 1, 2, 3, 4. Oke ya, poinnya jadi kickstarter itu ada 2, 1 konvensional, kedua primary. Konvensional kalau kopling ditekan di kickstarter dia nggak bisa. Kalau primary kopling ditekan di kickstarter tetap bisa. Kenapa? Karena di penghubung starter giginya kalau primary berdiri sendiri, kalau konvensional berfungsi sekaligus sebagai gigi 1. Jadi kalau spy magnet ini di depan, posisi di depan, kemudian lurus dengan baut ini, baut silinder ini, tengah, ditarik garis lurus ini ke sini, terus kemudian ini lurus. Nah ini ada tanda coakan di sini. Jadi kalau ditarik garis lurus gini, nah ini kalau ditarik garis lurus seperti ini, spy magnet, kemudian istilahnya baut silindernya sama tanda 0 yang ada di gigi sprocket cam itu segaris. Kalau ini posisi segaris pasti sudah top.